sayang, kita liburan di kastil ini. Iya sayang, setelah pernikahan seminggu kemarin, kita belum pernah liburan kan? Bulan madu juga. Ih, kamu apaan sih? Emangnya kenapa sayang? Kamu nggak suka sama tempatnya? Suka kok, tempatnya bagus. Bagus deh kalau kamu suka. Ya udah ayo masuk. Ini kunci kamar kalian. Semua kamar sudah penuh kecuali kamar ini. Ini kamar sebenarnya saya tutup, tapi hari-hari ini banyak yang liburan ke sini sampai kekurangan kamar. Jadi saya buka saja. Peraturan tinggal di kamar ini ada. Jangan keluar di atas jam 1 malam. Dan jika ada suara ngetok-ngetok pintu di malam hari, jangan pernah dibuka. Dan ingat itu. Kalau boleh tahu, emangnya kenapa ya, Bu? Jangan banyak tanya, ikuti saja peraturannya. Ibunya kenapa sih? Aku salah ya? Enggak sayang, mungkin ibunya yang lagi capek. Ya udah yuk jangan dipikirin. Itu siapa sih? Berisik banget. Ngapain coba? Nggak ada orang. Siapa woi yang ngetuk-ngetuk pintu kamar gue? Ini pasti ada yang ngerjain gue nih. Woi, siapa sih ganggu banget? Lu nggak punya kerjaan apa? Jangan keluar di atas jam 1 malam. Dan jika ada suara ngetok-ngetok pintu di malam hari, jangan pernah dibuka. Sayang, Yang, kamu kenapa? Kamu lihat apa, ha? Itu ada darah di kaki aku. Darah apa sayang? Apa yang kamu maksud? Lantai kamar ini penuh dengan darah. Nggak ada darah di sini sayang. Udah, tenangin diri kamu. Aku di sini kok. Udah ya sayang, tenangin diri kamu. Tadi kamu cuma berhalusinasi aja. Tapi tadi kayak nyata banget. Enggak sayang, kamu kecapean aja di perjalanan tadi. Ada apa sayang? Ada anak kecil, tadi dia duduk di sini, tiba-tiba lari pas lihat aku. Ya ampun, apalagi ini? Kamu bisa kerja nggak sih? Maaf bu, aku nggak sengaja. Maaf, emangnya kata maaf itu bisa bagusin piring itu, hah? Sebagai gantinya, kamu nggak usah makan hari ini. Sayang, itu anak kecil yang aku bilang tadi. Jangan terlalu keras bu, dia masih kecil. Biarkan dia belajar. Kamu siapa? Kamu jangan ikut campur ya urusan saya.
Ayo, fotonya yang bagus ya sayang. 1, 2, 3, cheese. Lagi, yang bagus ya. Duh, lapar banget. Hei dek, ini kakak beliin kamu roti nih, diterima ya. Ini seriusan, Kak? Iya, seriusan dek, ini ambil. Wah, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kamu yang duduk di depan kamar kakak dan gak sengaja mecahin piring tadi ya? Iya, Kak. Nama kamu siapa? Nama aku Raka, Bang. Tadi kamu kenapa lari pas kakak buka pintu kamar kakak? Kamu nginap di sini bareng siapa? Nah iya dek, orang tua kamu kemana? Kedua orang tuaku udah meninggal, Kak. Maaf, kakak nggak tahu. Iya, Kak, nggak apa-apa kok. Kan kakak juga nggak tahu kan. Terus kamu tinggal sama siapa? Sendiri. Kamu nggak punya abang atau kakak gitu? Aku duluan ya, Kak. Makasih makanannya. Yang kamu ngerasa nggak kalau anak itu sembunyiin sesuatu? Iya, dari tadi kamu nanya tentang keluarganya, dia kayak cemas gitu loh. Bener, aku juga lihat. Yoi, bro. Ini lampu kenapa dah mati hidup mulu, bro? Bentar ya. Si anjing, ini lampu kayaknya cara ribut dia sama gue. Woi, siapa di sana? Halo? Halo? Bro, lu kenapa, bro? Pemirsa, ditemukan mayat seorang laki-laki yang berinisial A meninggal mengenaskan di rumahnya. Dan korban terjepit di pagar balkon rumahnya sendiri. Belum ada yang tahu pasti tentang kasus ini. Apakah si korban bunuh diri atau malah dibunuh? Ih, serem banget ya. Kira-kira yang bunuh siapa ya? Kok senyat itu? Gue yakin ini yang bunuh bukan manusia sih. Dilihat dari kematiannya aja nggak logis gitu. Jadi maksud kamu setan yang bunuh? Bisa jadi. Kalau bener sih, serem juga ya. Lo udah lihat beritanya kan? Dia udah bosan hidup kali, makanya bunuh diri gitu. Lu bego, mana ada orang yang bunuh diri kayak Alip, bro? Ya terus, maksud lo Alip? Bentar ya sayang, aku mau ngangkat telepon dulu. Lo masih ingat mantan pacar lo Lisa nggak? Di sini udah jelaskan kalau Alip nggak bunuh diri. Aku dengar kemarin dia ngomong kalau lampu rumahnya mati hidup. Dia bilang ke gue buat lihat sebentar. Dan nggak lama, aku dengar suara kayak orang jatuh dan Alip juga berteriak di situ. Aku punya feeling kalau ini semua ulah arwah Lisa, mantan pacar lo. Mana ada begituan, bro. Kayaknya lu terlalu banyak nonton drama horor deh. Ini serius, Vin. Mungkin dia mau balas dendam ke kita. Kita waspada aja, Pin. Mungkin bakal giliran kita. Terserah lu lah, Jo. Gue mah nggak percaya.
Berita kali ini cukup mengerikan dan penuh dengan pertanyaan. Seseorang pria yang berumur 17 tahun berinisial J ditemukan tewas yang tidak wajar. Si korban meninggal ditusuk material-material tiang listrik. Apa yang dibilang jawaban kemarin benar? Kalau Lisa balas dendam. Kalau benar, apa sekarang giliran aku? Gak mungkin. Benar, arwah pacar kamu ini memang ingin membalas dendam. Mungkin sekarang akan giliran kamu. Adakah cara yang harus saya lakukan? Ini tidak murah. Saya akan membelinya berapapun asalkan saya selamat. Ini bensin bukan sembarang bensin. Ini saya sudah beri sesuatu di dalamnya. Tugas kamu adalah bakar tempat ia kamu buang sebelum ia menghabisimu. Duh, lapar. Malam-malam gini memang perut suka keroncongan ya. Di luar ternyata dingin banget ya. Minimarket ada nggak ya buka jam segini? Siapa di sana? Kamu di mana? Siapa kamu? Dan minta tolong apa? Sayang, kamu kenapa? Ini aku sayang. Kak, tadi kakak lihat perempuan yang bajunya putih, rambutnya panjang ya? Iya, Dia ada bilang apa, Kak? tadi perempuan itu minta tolong. Terus dia nunjuk ke gunung. Kakak lihat dong ke gunungnya sebentar. Kakak lihat lagi dia, tiba-tiba nggak ada. Ayo, Kak, ke sana, tolongin kakak aku. Kakak, Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tolong jelasin. Jadi, sebulan yang lalu kakak aku putus dengan pacarnya. Oh, jadi ini yang kamu bilang sibuk, selingkuh dengan perempuan lain. wow, ketahuan nih ceritanya. Justru kamu yang selingkuhanku, Lisa. Aku udah lama sama dia sebelum kita kenal. So, nggak apa-apa dong. Kan gue bisa bagi waktu buat kalian. Aduh, nasib jadi orang ganteng jadi rebutan cewek-cewek deh.
Gue mau kita putus sekarang juga. Gue kecewa banget sama kamu. Udah Raka bilang kak, kalau pacar kakak itu nggak baik. Iya dek, seharusnya kakak kemarin dengerin kamu. Woi Lisa, keluar lo, gue nggak mau putus ya. Dek, kamu sembunyi di lemari. Cepat. Kakak, Gak apa-apa kok, dia nggak berani macam-macam di sini. Cepat, buruan sembunyi. Ada apa lagi? setelah mereka menghabisi kakakku, mereka mau membuangnya. Dan ibu kastil melihat itu, karena Delphine adalah anak dari pemilik kastil itu. Ia mengancam ibu Yumi dengan menyuruh tutup mulut. Kalau tidak, dia bakal kehilangan pekerjaannya dan akan kehilangan nyawanya. Karena takut, ibu Yumi menurutinya. Tidak lama kemudian, ibu Yumi mengetahui aku ada di dalam lemari. Ibu Yumi mengancam aku untuk tidak melapor. Kalau tidak, dia akan mengusirku dari kastil ini dan akan kehilangan nyawaku. Dan aku turuti saja. Aku takut. Aku takut kalau aku mati, kasus kematian kakakku tidak akan pernah dapat keadilan. Dan ternyata semuanya jadi begini. Kakak, kak udah kak, aku mohon kak, nggak begini caranya. Kakak, aku kangen banget sama kakak. Kakak juga dek, kakak kangen banget sama Raka. Ayo pulang kak. Gak bisa dek, tugas kakak udah selesai di sini. Kakak udah punya tempat baru yang lebih baik dan kakak bahagia di sana. 만난 이후 나의 모든 것이 달라졌고 Kak, tolong jagain adik aku ya. Dan terima kasih. Dek, kakak pergi dulu ya. Kamu baik-baik di sini. 나는 알게 됐어 꿈을 꾸게 Kakak. 말한 Ah, 사람 aku harus kabur. Jangan kabur loh. Woi, berhenti nggak lo? Kak, Bang, makasih ya. Makasih udah bantuin aku. Iya dek, sama-sama. Dek, mau ikut kakak sama abang ke kota yuk. Di sana kakak sama abang bakal sekolah neraka dan tinggal sama kita. Emang nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa dong Raka. Raka mau ya? Iya bang, aku mau. Yee.